Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam rangka video portofolio dinamis uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Reza Suryana SH. Saat ini saya bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai staf seksi pencegahan kebakaran. Saya bergabung di instansi pemadam di tahun 2014 sebagai anggota regu pemadam kebakaran khususnya di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sampai di tahun 2016. Di tahun 2017 saya dipindah tugaskan ke seksi pencegahan kebakaran sebagai staf seksi pencegahan kebakaran hingga saat ini. Berikutnya akan saya sampaikan demonstrasi prosedur koordinasi dalam rangka pemeriksaan proteksi kebakaran pada bangunan gedung menengah dan rendah. Sebelum melakukan koordinasi ke pihak gedung, terlebih dahulu kami harus mendapatkan surat tugas pemeriksaan proteksi kebakaran gedung yang ditandatangani oleh pimpinan kami, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk mengadakan pengecekan dan pemeriksaan proteksi kebakaran pada suatu bangunan gedung. Surat tugas ini berdasarkan permohonan dari pengelola gedung tersebut, baik itu permohonan langsung ke pemadam kebakaran maupun melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Bila surat tugas sudah ada, kami akan menghubungi pengelola bangunan gedung tersebut untuk menentukan tanggal dan hari pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak Reza. Bagaimana kabarnya, Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik, Pak Reza. Gimana kabar Pak Reza? Alhamdulillah kabar baik juga, Pak. Izin, Pak, tadi saya sudah kirim PDF surat tugas pemeriksaan proteksi kebakaran. Dari pihak Bapak bisa di hari apa ya pemeriksaannya? Kebetulan minggu-minggu depan jadwal kami kosong, Pak. Oh, minggu depan ya, Pak, kosongnya. Di hari Senin aja saja, Pak ya? Oke, jadi di hari Senin ya, Pak, kami datang ke gedung Bapak untuk melaksanakan pemeriksaan proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa di jam 9 pagi ya, Pak. Baik, Pak. Lalu apa saja yang perlu kami siapkan, Pak, untuk mendukung pemeriksaan di hari Senin nanti? Bapak perlu mempersiapkan tim gedung Bapak untuk mendampingi kami dalam melaksanakan pemeriksaan nanti, Pak. Dan juga nanti disiapkan peralatan yang diperlukan seperti jack phone, kunci-kunci saf, dan jangan lupa siapkan tangga untuk menjangkau smoke detector maupun flow switch-nya, Pak. Baik, Pak Reza. Akan kami siapkan semuanya. Baik, Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di hari Senin ya, Pak. Siap, Pak. Kami tunggu kedatangan Pak Reza dan tim ke gedung kami ya, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Oke, Pak Reza. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya akan saya sampaikan persyaratan teknis alat pemadam api portable atau APAP. APAP dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah APAR atau alat pemadam api ringan, yang mana alat pemadam ini dapat dioperasikan dan mudah dibawa oleh satu orang pada saat fase awal terjadinya kebakaran dengan berat total 18 kg. Sedangkan APAP, alat pemadam api beroda, itu beratnya lebih dari 18 kg. Adapun persyaratan teknis APAR, yang pertama adalah tabung harus dalam keadaan baik.
Di pertama kita cek secara visual apakah tabung ini dalam keadaan baik. Tabung tidak berkarat, bentuk fisiknya tidak ada karat, tidak ada kebocoran. Lalu dilengkapi dengan etiket, yang mana di situ ada cara-cara penggunaan dan memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan APAR tersebut. Dalam tabung APAR juga dilengkapi dengan etiket atau informasi tabel, yang mana di sini ada cara atau instruksi secara singkat penggunaan APAR maupun jenis APAR yang ada di sini, dan termasuk ukuran dari tabung APAR tersebut. Segelnya pun harus dalam keadaan baik. Tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi atau cartridge. APAR juga harus dalam keadaan tersegel. Kita juga harus mengecek selang dari APAR ini. Bila ada kebocoran, jangan digunakan. Apalagi kalau sudah ada keretakan, kita isolasi menggunakan lakban, itu tidak diperkenankan. Selang harus dalam keadaan baik, tidak boleh ada keretakan dan tahan tekanan tinggi. APAR jenis busa atau foam, tabung dalamnya tidak bocor serta lubang pengeluaran tidak tersumbat. Bahan baku pemadam harus selalu dalam keadaan baik. Untuk jenis powder, kita bisa lihat apakah isinya baik atau tidak dengan cara kita balikan. Bila isinya dry chemical powder, waktu kita seperti ini, dia akan berbunyi seperti pasir. Namun, bila bunyinya seperti benda jatuh, berarti isi dari tabung ini sudah membeku. Warna tabung harus mudah dilihat sesuai dengan jenis APAR. Adapun pemasangan dan penempatan APAR, setiap APAR dipasang pada posisi yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan tidak boleh terhalangi benda apapun. Warna tabung biasanya menggunakan warna merah dan warnanya merah cerah untuk memudahkan saat pengambilan atau kita memudahkan saat penglihatan kita bahwa posisi APAR tersebut ada di tempat ini. Penempatan APAR harus dilakukan di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan mudah digunakan. Mudah dilihat dengan cara apa? Di sini terpasang tanda APAR dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan APAR. Mudah digunakan, mudah dijangkau, berarti tempat ini clean dengan barang yang tidak diperlukan. Kalau ada barang yang menumpuk atau menghalangi, akan menyulitkan proses pengambilan. Setiap APAR harus dipasang menggantung di dinding. Pemasangan APAR maksimal dengan ketinggian 120 cm dan paling rendah 15 cm. Penempatan APAR harus digantung, tidak boleh ditaruh di bawah atau menempel dengan lantai dengan ketentuan tinggi maksimal 120 cm. Kemudian jarak antar APAR dengan yang lainnya berkisar 15 meter. Baik, selanjutnya mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Dalam video pemberdayaan masyarakat ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau relawan pemadam kebakaran atau Redcar terkait pencegahan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran awal di lingkungan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir di tempat yang luar biasa ini. Izinkan sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza. Di sini akan sedikit menerangkan tentang apa sih tugas-tugas dari Redcar. Ada yang tahu nggak Redcar itu apa? Relawan pemadam kebakaran. Baik, adapun tugas dari Redcar kita bedakan menjadi 3.
Yang pertama, sebelum terjadi kebakaran. Yang pertama ada membantu kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya, melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya, membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran atau pos terpadu di lingkungan masing-masing. Nah, di sini mengidentifikasi bahaya atau potensi itu bisa misalkan di daerah Bapak Ibu ada yang jualan bensin eceran, terus ada yang konveksi, itu didata, diidentifikasi, lalu dipetakan masing-masing di daerah mana, di titik mana, dipetakan agar nantinya bila suatu saat ada kebakaran, Bapak Ibu punya ya daerah-daerah mana sih yang rawan kebakaran. Dan di sini membantu melaksanakan piket jaga. Nah, ini sifatnya sukarela Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada waktu luang, ada waktu kosong, bisa untuk merapat membantu saat piket jaga di pos pemadam kebakaran. Tugas yang selanjutnya membantu petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan atau memberikan penyuluhan. Nah, contohnya seperti ini ya, kita melakukan edukasi. Nanti pun Bapak Ibu setelah dari rumah ini, ilmu ini kita sampaikan ke keluarganya, ke tetangganya yang belum pernah ikut sosialisasi tentang pencegahan kebakaran. Menyebarluaskan, memperluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran. Melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Nah, ini tugas Redcar saat terjadi kebakaran. Ya, dari bapak-bapak ibu di sini ada nggak yang pernah terjadi kebakaran? Ada ya. Yang terbakar apa Pak? Kompor. Terus ditangani dengan apar. Bagus ya. Kalau misalkan bapak ibu nggak punya apar, nggak bisa cara menanganinya, ya, yang terbakar nggak hanya kompornya, bahkan bisa satu rumah. Kalau udah satu rumah berarti jadi jamilah. Apa itu jamilah? Jadi miskin lagi ya, kalau kata Pertamina kembali ke nol ya, jangan sampai ya. Makanya kita di sini melakukan pencegahan ya, penanganan kebakaran. Nah, melaporkan terjadinya kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Gimana caranya melaporkan? Ada yang tahu nomor telepon pemadam kebakaran? 112 Pak, sudah diganti ya menjadi 112. Call center DKI Jakarta. 113 dulu dipakai hanya khusus kebakaran, sekarang digabung, di merger ke 112. Melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi ya. Jadi dari Pak siapa tadi? Pak Abdul ya. Terjadi kebakaran di rumahnya, di kompornya, penggorengannya, dilakukanlah pemadaman dini ya. Jadi jangan hanya menunggu pemadam datang ya. Melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Jadi misalkan di dalam satu rumah ada yang terjebak, berikan informasi ke pemadam, Pak di sana ada orang yang belum keluar, ada yang belum evakuasi, maka petugas pemadam akan masuk ya. Jangan sampai ada kebakaran ternyata ada korban, tidak ada yang memberitahu. Kalau pemadam taunya ada api doang, nggak taunya pas apinya sudah selesai, udah padam, ternyata ada korban karena tidak ada informasi dari masyarakat. Terus tugas yang lainnya membantu pengamanan lingkungan objek yang terbakar ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, nggak hanya pemadam yang ngebantuin, ada oknum ya yang katanya mau bantu, ternyata bantuin pindahin barang ya, barang orang lain bukan miliknya ya, jadi dipindahin. Nah, di sini tugas-tugas Bapak ini membantu lingkungan objek yang terbakar. Jangan sampai ada oknum-oknum yang masuk di sana. Membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran ya. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan ilmunya, Bapak Ibu bisa langsung membantu petugas pemadam kebakaran ya, tapi jangan terlalu berisiko. Serahkan tugas-tugas yang urgent ke pemadam kebakaran. Membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat ya.
Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, mobil pemadam sudah berisi air, tapi otomatis airnya sudah digunakan. Nah, kalau misalkan ada sungai, ada kolam renang, informasikan, Pak, di sana ada sungai, bisa diambil airnya. Nanti Bapak pemadam akan melakukan penyedotan. Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan melihara prasarana dan prasarana kebakaran di lingkungannya. Jadi misalkan di tempat Bapak Ibu ada hidran mandiri, ya, itu dirawat, dijaga karena dia berupa mesin yang harus dirawat, dijaga, ya. Jangan sampai mesinnya sudah ada didiamkan saja, sama kayak mesin mobil, dia akan rusak, ya. Itu sayang sekali. Nah, tugas redcar pada pasca kebakaran atau setelah terjadi kebakaran, membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran. Misalkan ada poskotis, nanti dijaga, jangan sampai kembali ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan. Membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran, ya. Misalkan rumahnya ada berapa, terus warga-warga berapa kakak, nanti didata. Membantu menyiapkan tempat penampungan sementara. Nah, di sini poskotisnya. Mungkin ada tempat yang lapangan, bisa didirikan poskotis. Berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam korban kebakaran. Jadi membantu petugas pemadam juga, ya, nanti pemulihan tempat setelah terjadi kebakaran. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti kurang lebihnya kita langsung praktek, ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, mau nanya Pak. Siap. Saya punya saudara. Siap. Pengen daftar redcar. Nah, Siap. KTP-nya Tangerang, bisa nggak Pak? Nah, oke, kalau untuk redcar itu sesuai dengan KTP-nya, ya. Kalau misalkan Tangerang, dia harus jadi redcar Tangerang otomatis. Nggak bisa di Nggak bisa, dia harus ber-KTP DKI Jakarta. Gitu Bapak Ibu. Mungkin cukup ya. Nanti kurang lebihnya nanti kita praktek. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang tugas-tugas keseharian saya sebagai staf seksi pencegahan kebakaran. Tentunya video ini masih banyak kekurangan. Mohon untuk diberikan masukan di kolom komentar supaya video ini semakin bermanfaat untuk diri saya maupun orang lain yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.